Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman dan bapak-bapak yang berada di sini untuk mendengarkan EKS saya Simulia The Soul Systems Simulia. Mungkin kita langsung aja. Ini produk baru yang baru masuk dari The Soul System dan saya menjadi penanggung jawab di bagian teknikal. Udah direkod belum? Udah. Di sini overview Simulia ada beberapa eh, part ya. Jadi simulasi itu kan simulasi dari resource system yang menyediakan solusi untuk analisis teknik berbasis komputer dalam berbagai domain fisika. Simulasi mungkin untuk insinyur atau pengguna untuk melakukan simulasi struktur, fluida, elektromagnetik, vibroakustik, motion. Nanti akan dijelaskan satu-satunya struktur, fluida, kemudian motion. Itu nanti tergabung dalam 3D experience yang dimiliki oleh resource system gitu. Jadi akan ada satu-satu apa namanya satu aplikasi satu aplikasi dari setiap eh, cabang ini. Kemudian semuanya bisa disatukan di 3D Experience. Di sini dari brand Dassault System ya, yang kita gunakan adalah di Simulation X bagian Simulia dan akan dijual ke 12 industri di cities and public services, transportation and mobility, aerospace and defense, kemudian arsitektur, engineering and construction, infrastruktur, energi, dan materials. Sesuai dengan perusahaan kita menyediakan di bagian-bagian tersebut. Gitu. Dan untuk concernnya itu ada dua, di transportation and mobility sama cities and public services. Cities and public services ini termasuk ke dalam kampus atau akademik ya untuk penelitian-penelitian dan kita akan menggunakan Simulia untuk penelitian-penelitian mereka berbasis modeling and simulation. Ini core Simulia yang pertama ada multiple physics. Jadi dalam 3D design kemudian akan disimulasikan itu eh, apa namanya menggunakan fisikanya juga. Jadi kita bisa simulasi secara real bentuknya. Kemudian ModSim, modeling and simulation dan community. Biasanya modeling and simulation ini ada di SolidWorks ya. Kemudian yang biasa pakai SolidWorks biasanya bisa menggunakan simulasinya di 3D Experience di Simulia ini. Community ini untuk sharing learning knowledge yang akan ada di apa namanya di Dassault Systems biasanya seperti yang kita biasanya pakai di community NI. Ini adalah eh, tradisional aplikasi yang sebelumnya satu-satu akan dijadikan satu seperti Simulia. Yang pertama ada SolidWorks Simulation sama Katia Analysis. Katianya beda lagi, jadi dia lebih ke pembuatan 3D design yang lebih detail, CID Design Simulation seperti itu. Dan di sini Simulia itu ada Abacus. Abacus itu untuk apa namanya untuk struktur, eyesight itu ada lagi itu untuk optimization, terus Tosca sama seperti struktur, BSEF juga struktur juga, CST untuk elektromagnetik, exploit untuk fluida, kemudian power flow untuk fluida juga, dan ada Manachi itu yang paling atas itu untuk multifisik ya, jadi untuk penggabungan antara fisika-fisika yang dipakai. Kemudian di sini ada Simpec itu untuk multibody dynamics itu biasanya untuk transportation. Eh, Kemudian wave ini untuk vibroakustik. Ini untuk vibroakustik. Kemudian ini tadi Simpek untuk simulasi untuk transportasi. Nanti akan ada apa namanya videonya yang bisa dilihatkan. Kemudian ini Juga sebelumnya tadi ya itu MVH. yang ini. Nah, Ya ini untuk ini Pak apa namanya dari Abacus kita buat strukturnya kemudian disimulasikan di Simpek. Habis itu kita misalkan jika ada pore flow apa namanya fluida, CST dan lain-lain itu bisa digabungkan di Manati ini Pak yang paling atas. Jadi nanti perhitungan fisikanya, analisisnya dan lain sebagainya itu bisa di Manati ini Pak. MVH-nya itu apa ya? Iya, noise separation and harmony juga sama. Apa juga? Ya, electron motion. Nanti ada videonya. Bisa. Kemudian di sini untuk brand teknologinya
Jadi di sini awalnya kan satu-satu ya, seperti Abacus, VSAFE itu satu-satu. Kemudian Portflow, Xflow nanti akan digabungkan dalam satu 3D experience, yaitu Simulia. Di sini biasanya dipakai untuk fluid, Portflow, Xflow, 3D experience flow teknologi, terus untuk electromagnetic CST Studio Suite, antena, Magus, and WASP-NET. Kemudian iSet ini untuk automation and optimization, Wave 6 teknologi ini untuk vibroakustik, untuk bisa ultrasonic, motion itu bisa dipakai simpak teknologi, kemudian multiscale, multidisiplin, fisika, menanti teknologi, kemudian Abacus VSAFE itu untuk struktur. Oke, di sini ada untuk portofolionya. Untuk 3D experience ini biasa kita sebut dari Katia, Biopia, Simulia, ada banyak ya di bagian pros and apps ini. Ini yang akan baru untuk dari Dassault System, kemudian yang biasa dipakai mungkin di kampus ataupun di perusahaan ini SolidWorks. Nah, SolidWorks ini bisa kita apa namanya bisa kita joinkan dengan 3D experience, jadi bisa lebih fleksibel. Dan traditional product user ini seperti tadi yang saya bilang, Abacus, CST dan lain-lain yang awalnya itu mereka satu-satu itu bisa digabungkan dalam 3D experience tadi, digabungkan dalam Simulia. Untuk ke cloud berarti. Ya, betul. Dan ini contoh-contoh dari hasil Simulia, dari struktur transportation seperti itu, terus eh, fluidnya seperti itu, terus apa namanya nih elektromagnetiknya sama motionnya dan lain-lain banyak sebagainya yang tadi saya bilang dari transportation mobility, aerospace, terus high tech juga termasuk ya, ini ada elektromagnetik untuk dalam baterai, terus struktur juga ada kayak drop weight test gitu, kemudian ada infrastruktur energy and materials, cities and public services juga banyak untuk penelitian seperti itu. Ini arsitektur dan engineering mungkin bisa kayak seperti jembatan atau bahan bangunan, dan industrial equipment juga banyak dipakai. Di sini juga rata-rata transportasi sih kita misal lihat seperti itu. Oke. Ini kan transportation and mobility sama satu lagi public service. Ya, itu yang kemarin kita ini Pak, yang di concernnya dari Nah sana. ini kan kita nomor satu yang paling kiri, terus satu lagi yang mana? Yang ini Pak, Paling ujung Pak. ada kalau Kalau SMKS juga bisa masuk. ya betul. Di sini Unified Compute Licensing, di sini banyak apa namanya banyak dari Simulia. Simulia kan ada banyak dari struktur fluid. Jadi nanti untuk dari design-nya kita bisa disatukan semuanya. Kemudian multidisiplinnya juga bisa disatukan dalam 3D experience sama traditional product tadi. Terus lebih efektif untuk pengeluaran dananya karena 3D experience ini langsung kayak batch gitu seperti itu. Dan ada support bus compute juga. Sini kita contoh untuk structure simulation. Jadi dari structure simulation itu ada apa aja gitu dalam simulasi ini. Yang pertama, realistic simulation with FAA and multiphysics. Jadi di sini seperti Abacus, VSAFE durability, atau Tosca optimization ini akan dijadikan satu. Kemudian complete solution for a vast spectrum of industrial application, complex materials assemblies, contact fracture failure, and VSAFE durability. Rapid turnout with high performance computing, HPC. Dan untuk yang struktur ini kita lebih ke apa namanya kayak kekuatan, daya tahan, tekanan, vibrasi dan lain-lain itu masuk ke sini seperti itu. Tujuan utamanya ya untuk mensimulasikan deformasi, tegangan dan regangan komponen mekanis. Seingat saya dulu Indospring pakai Abacus. Itu bisa ini dari sales. Sales sebenarnya visit semua, also visit. Kayak biasanya di sini muncul pertanyaan, gimana saya untuk mengimprove desain, apakah rusak jika saya jatuhkan, apakah yaitu, terus kemudian berapa lama sih produk saya akan tahan, terus kalau misal saya buat lebih enteng, apa yang harus dikorbankan dalam performanya, kemudian produk ini
lolos nggak sih dari sertifikasi testing, kemudian jika saya menggunakan material yang lebih murah, apakah masih berjalan, apakah produk saya aman, yang ini nanti akan dijawab dari struktur ini, dari bagian struktur seperti apa dan lain-lain. Kita bisa mensimulasikan gitu. Dan ini ada videonya untuk yang struktur ya. Di sini bisa kita apa namanya, tergantung kita mau menggunakan apa, bagaimana perundangannya, nanti ada banyak densitas dan lain-lain itu kita yang atur gitu. Desain 3D-nya berarti pakai untuk SolidWorks tadi ya? Bisa SolidWorks, bisa Abaqus juga. Abaqus bisa langsung Bisa. ada. Betul. Namun untuk yang multifisiknya mungkin memang lebih bagus masuk ke 3D experience ini. Jadi lebih bisa di apa namanya, dianalisis. Tapi 3D experience dia ini kan apa namanya cloud based ya. Iya, dia lebih ke cloud tapi bisa bisa digunakan banyak Simulia, Enovia dan lain-lain. Dan ini bisa langsung Itu apa yang tadi? Yang tadi itu ini Pak apa namanya sih, apa grafiknya tadi mungkin. ini analisis ya Pak? Press analysis. Iya. Ini yang saya bilang tadi di Indospring, mereka seingat saya pakai Abaqus. Ada finite element machine-nya, terus tapi mereka harus buktikan eksperimental makanya pasang frame gauge gitu. Tentu itu sesuai yang bisa terapproach. Oke. Bisa Pak untuk di 3D ini bisa dilakukan banyak dari ini juga mesin, terus dijatuhannya juga seperti itu dari dalam struktur. Kemudian ini yang strength, preloading effect, ya betul. Damage factor, apakah dia bisa patah, kalau general contact assemblies, explicit dynamics itu yang seperti tabrakan mobil, multi-axial frame based geometric non-linearity, manufacturing, advanced material. Dan ini emang yang akan kalau misal kita lebih ke multifisik disiplin ya, yang akan dimasukkan ke 3D experience dan mengerti. Seperti explicit dynamics ini dia membutuhkan fluid, terus abacus tadi, strength sama motion. Jadi emang harus digunakan 3D experience untuk apa namanya, mengetahui bisa dianalisis. Dan ini untuk portofolio dari structure, Abacus itu jadi yang utama ya dari structure ini. Namun masuk ke 3D experience menjadi bisa untuk dianalisis lebih lanjut. Masih integration with CATIA. CATIA ini yang tadi saya bilang itu CAD simulation yang kita membuat 3D kemudian kita bisa mensimulasikan, namun bisa di modeling dan simulasi di dalam 3D experience ini. Kemudian industry specific process and workflow democratization on cloud or on premise yang tadi dibilang juga, kita di cloud di 3D experience ini. Kemudian best in class Abacus simulation for SolidWorks desktop user, dan ini bisa dihubungkan dengan SolidWorks juga. Unified FAI-nya juga ada, inclusive safe teknologi yang tadi saya bilang, durabilitas dan tahan berapa lama dan fatigue ini juga bisa lewat dari safe teknologi tadi. Dan ini bisa dimasukkan ke structure portfolio. Sekarang fluid simulation. Fluid ini banyak ya, very large eddy flow simulation, tapi dari tradisional aplikasinya itu ada power flow, X flow, and mainstream CFD teknologi. CFD teknologi itu compute fluid dynamics. Oke, di sini dari tekanan dari angin, terus apa namanya, seperti pipa perpipaan juga masuk ke fluid ini. Dan ini pertanyaan yang akan muncul jika kita menggunakan analisis fluid ya. Apakah desain ini berubah, improve, apa namanya, bisa lebih efisien, terus identify dari the primary source of noise in the FAC system while maintaining passenger comfort dan lain-lain banyak, karena fluid ini emang agak riskan kalau misal apalagi di penerbangan ya, aerospace ini fluid ini diperlukan. Nah ini contohnya, ini pembuat perkiraan dan ini mesin kayaknya itu. Dan ini tekanan angin di kota, kemudian itu kalau misal produk-produk yang apa namanya kayak sampo dan lain-lain, ini pipa, ntar airnya lajunya gimana, tekanan berapa yang keluar dari mesin itu bisa diatur
Nanti akan ada apa namanya? Nanti bentuknya kayak warna gitu untuk mengetahui apakah. Dan ini kalau untuk drone ya, drone itu kan kalau misal berputar itu anginnya ke bawah. Dan ini bisa disimulasikan. Nah ini untuk cloudnya Fluid Dynamic Engineering. Jadi langsung bisa disimulasikan dalam simulator. Tadi kan dari SolidWorks. Jadi si desain ini dari SolidWorks dibawa ke 3D Experience untuk disimulasikan. Seperti itu. Dan ini dia mengatur semua dari bagian-bagiannya, part-partnya, apakah dia bentuknya gimana-gimana. Jadi kita yang ngatur sendiri gitu. Kayak baling-balingnya itu kita sendirikan, habis itu dia seperti apa geraknya, kemudian seperti apa. Nanti hasilnya itu seperti ini. Ini mesh-nya, jadi kayak tekanan anginnya ada di mana. Oh, teori. Iya, detail. Tapi untuk kayak learning edition, itu ada batasannya, jadi susah. Ini learning edition. Kalau yang ini 3D experience ini nggak ada, Pak. Jadi 3D yang learning edition adanya nggak bagus. Yang tadi saya pakai itu nggak bagus. Yang learning edition tadi. Nah ini saya masih belum tahu ya kalau misal simulasi ini ada token sama kreditnya. Nah ini bentuknya seperti ini. Hasil dari simulasi ini. Jadi anginnya ke bawah, fluidnya. Oke. Dan ini ada Ini semua cloud based berarti ya aplikasi atau diinstal di PC. diinstal di PC, Pak. Diinstal di PC Oh, ya. kalau yang ini berarti install PC bukan cloud ya. Iya, untuk yang fluid dan lain-lain simulasi. Tapi yang 3D experience itu sepertinya cloud bentukannya untuk dibawa. Jadi kalau cloud itu kita tinggal akses web aja gitu, tanpa install aplikasi. Nah, itu saya masih belum tahu Pak bentuk dari sananya seperti apa. Namun kalau misal dilihat dari semua eh, apa namanya tutorial dan lain-lain, bentuknya seperti dia ngambil-ngambil aja sih seperti itu. Jadi bukan ngeditnya bukan di situ. Dan ini untuk fluid ya, aerodynamic, compressible juga, multi-phase flow, heat transfer, fluid structure interaction, aeroacoustic, particle and flow, and non-lethal flows. Yang ini yang bisa digunakan di dalam industri penerbangan dan transportasi. Dan ini untuk 3D experience portfolio-nya. Habis through volume of fluid solution on the 3D experience platform ini yang apa namanya, yang traditional application, mode sim integration juga, with KTI juga, industry specific process and workflow, democratization, on cloud on premise. Nah ini yang jadi masih bingung ya, akankah dia bakal jadi di web atau emang dia langsung ke aplikasi namun bisa langsung cloud, jadi bentuknya. Dan ada workflow, Xflow juga seperti itu. Dan ini ada electromagnetic simulation, ini biasa digunakan di high tech. Tapi untuk apa namanya, untuk aplikasi tradisionalnya dia menggunakan CFD Studio Suite Technology, Network Operant Antenna Magnus. Dan banyak digunakan kayak di elektromagnetik pesawat, HP dan lain-lain ini masuk. Pertanyaan-pertanyaan juga banyak. Apakah produknya bisa apa namanya, bisa dalam technical spesifikasinya, terus apakah efisiensi powernya, baterainya dan lain-lain, impactnya apa kalau misalnya menggunakan material yang dipilih, apakah akan panasnya seberapa, dan ini yang akan nanti disimulasikan dalam elektromagnetiknya seperti itu. Dan ini bisa di high tech, di elektronik ya, electronic and devices industri. Ya, ini contohnya. Jadi nanti dia bentuknya bakal gambarin warna merah, hijau atau apapun itu. Yang nah ini seperti ini, elektromagnetnya banyak dari sini, panasnya keluar dari situ seperti itu. Nah ini 3D experience tadi seperti dalam cloud, tapi sepertinya bukan dalam website. Ada CSV juga, dan ini bisa diedit dalam SolidWorks juga. Kemudian dibawa ke yang tadi saya bilang CSV, masuk ke 3D experience. Oke. Jadi nanti akan seperti ini untuk simulasi dari 3D experience untuk elektromagnetik ya. Jadi panasnya keluar dari situ.
Di sini ada highlight-nya yaitu ada time domain solver and efficient machine, terus coupled electronic cooling. Jadi kalau misalnya ada panasnya di mana kita bisa membuat simulasinya untuk keluar seperti apa. Biological models ini saya masih belum tahu detail tentang biological models ini. Concept interferences, flexible electronics. Ini yang akan digunakan di dalam elektromagnetik nanti. Nah ini untuk elektromagnetik emang dia dari si CST Studio Suite Solution. Jadi emang tradisionalnya seperti aplikasi Abacus. Terus integrasi juga untuk CATIA juga, modul modeling and simulation. Kalau seperti itu. Kita lanjut di sini Vibro Acoustic Simulation. Ini untuk aerofibro, biasanya untuk interior wind noise, biasanya untuk noise. Tapi ini tidak terlalu banyak karena memang hanya seperti vibration analysis structural noise radiation aja. Kemudian yang motion yang akan banyak. Di sini untuk industri mobil, industri otomotif bisa mensimulasikan real time high frequency transient analysis include complex non-linearity with flexible bodies, contact and shock. Dan di sini vehicle specific predefined template model dan load cases. Jadi kayak part-partnya atau satu mobilnya atau nggak mobil aja, kereta juga gitu, kereta juga, pesawat mungkin bisa. Dan di sini dia menggunakan Simpact teknologi seperti tradisional aplikasinya mereka. Simpact teknologi nanti dia masuk ke dalam Simulia gitu. Di sini ada pertanyaan untuk simulasi dari motion ya. How does the system move? Terus apakah ada gaya internal dan eksternalnya? Berapa energi yang dihasilkan? Kemudian bagaimana beban dirinya? Efek dari fleksibilitasnya seperti apa? Apakah dia mengeluarkan noise? Nah ini contohnya ini seperti simulasi mobil. Dia langsung disimulasikan betul ya. Dari bannya, suspensinya, mesinnya, sampai dan itu ada perhitungannya juga yang tadi multifisik. Nah, ini seperti ini. Dan ini yang mungkin nanti akan digunakan untuk di industri mobil. Yang kalau misal contoh dari yang kemarin Mas Andi visit ke Fixmo ya, mereka produksi mobil listrik. Ya, seperti ini. Pixel. Ya, untuk yang di Surabaya kemarin. Kemudian ini highlightnya, efisien flexible body support, large couple system juga, frekuensi analisis juga. Ini udah komplit lah intinya kalau misalnya untuk simulasi 3D untuk otomotif udah all in one. Result analitiknya juga ada gitu, entah itu apa namanya getarannya, terus suspensinya seperti apa dan lain-lain itu juga masuk. Ini file yang disimpannya dalam bentuk apa ya? Kalau file yang disimpan Hasil analisis. hasil analisisnya saya masih belum tahu Pak. Cuman untuk kalau misal kayaknya beda-beda Pak. Ada yang bentuknya CAE, ada yang kalau dari yang bagus CAE. Tergantung dari tradisional aplikasinya Pak. Jadi maksud saya kayak tadi ada grafik-grafik. Oh, Kadang mereka minta mau ngecek aktualnya sesuai nggak dengan yang simulasi. oh iya itu Selain kita punya solusi dari simulasi sampai ke eksperimen. Hanya eksperimen kita bisa pakai barang NI, pakai sensor langsung. Atau sampling. di sini motionnya portofolionya Katia lagi Katia. Memang ini Katia akan diintegrasikan dengan Simulia ya dari modul modeling simulation dia. Kemudian industry specific process workflow juga, mechanism design for SolidWorks desktop digital. Jadi yang dari SolidWorks juga bisa masuk. Maxim integration with SolidWorks yang ini akan berguna banget nanti di industri ya. Karena kebanyakan yang saya lihat dan pengalaman saya itu rata-rata orang pakai SolidWorks dan ternyata SolidWorks ini bisa diintegrasi dengan Maxim sehingga bisa disimulasikan. Terus Impact ini tadi tradisional dari Dassault sistemnya, industry leader standalone di simulation technology for rigid and flexible mechanism. Oke, ini multifisiknya yang tadi apa namanya yang mungkin, namun untuk hasil dari format filenya masih belum tahu ya. Di sini Manati Software namanya. Manati Software ini nanti diintegrasikan dengan 3D Experience yang bakal analisis
apapun itu dari strength, kemudian ketahanan, terus vibrasi, fluid dan lain-lain itu akan masuk ke sini nantinya. Multi basic capability, selanjutnya nanti seru yang akustik, kemudian interaktif, user friendly CAE, environment high integrity. CAE ini seperti aja bagus dan lain-lain itu yang tradisional aplikasi. EOBIS. Oh, Ya. Oke, di sini dia udah kurang lebih dari 10 tahun di MPA Consulting Services and Application Field Transportation, Mobility, Industrial Equipment, Marine on Offshore, dan lain-lain yang banyak ya untuk si EOMIS Engineering ini. Kemudian untuk motivasi portfolio emang ini hanya menanti aja. Ini automation and optimization ini sebenarnya masih belum diperlukan karena emang belum ada yang menggunakan ini. Mungkin saya langsung simulasikan ke ini aja ya. Contoh, nah ini dia bagus. Oke, dia bagus ini ada namanya part, material, section, assembly, step, build, output request, history output request ini nanti yang hasil dari resultnya. Kemudian ada field, ada boundaries condition seperti itu. Oke. Jadi flow-nya untuk menggunakan Abacus ini adalah kita ngasih part dulu, part create misal part baru gitu, deformable, discrete rigid atau Eulerian atau yang lain, solid, shell, wire, dan ini banyak nanti ada yang 3D, 2D atau asymmetric. Dan ini approximate size-nya bisa diganti, jadi nanti ada gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Karena 200 jadi agak banyak kotak-kotaknya. Ya kalau misal mau buat ini kan dari 2D ya, nanti tinggal ditarik aja. Misal kita mau buat kok gitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian eh, nanti langsung aja dan ini depth-nya ada mau berapa misal karena di Learning Edition itu batasnya cuma 1000 ya, jadi nggak mungkin kita buat 10. Nah, juga seperti ini untuk part yang tadi saya bilang. Habis itu setelah itu nanti habis part ada properti ya, material, memasukkan modulus Young, quotient ratio dan lain-lain. Jadi di sini ada properti. Nah, di sini ada apa namanya? Material mau apa? Ada densitas kita masukkan nanti, terus kemudian elasticity juga kita masukkan, ada modulus Young-nya, quotient ratio-nya dan lain-lain. Nanti ini dimasukkan. Untuk satuan itu harus konsisten. Jadi Abacus ini dia nggak peduli mau pakai satuan apa karena mungkin dia bentuknya cuma angka gitu. Namun kita harus menghitung sendiri. Jadi kayak kita menggunakan satuan apa untuk dimasukkan yang modulus Young-nya ini, terus quotient ratio-nya juga, densitasnya juga. Kalau baja kan 7.800 kg per meter kubik ya, kalau nggak salah. Nah itu nanti dimasukkan ke sini 7.800. Jadi harus ngikutin itu terus untuk satuan-satuannya. Kalau nggak nanti akan salah apa namanya salah analisa seperti itu. Kemudian dari properti, terus jadi untuk properti ini untuk kita tahu misal kayak ada 2 material atau 3 material atau 4 part gitu ya. Jadi properti itu dari material yang tadi kita masukkan nilai-nilainya, kemudian section ini dihubungkan ke material untuk bisa kita hubungkan ke part yang mana untuk kita. Jadi kayak material itu di part yang mana gitu, seperti itu. Kemudian assembly part gitu. Di sini ada assembly part, assembly. Ada banyak pertanyaan kalau assembly ini. Misal kita punya dua part atau 3 part, apakah nanti akan langsung saat di assembly langsung nyatu, tidak beraturan atau seperti apa? Nah itu kita harus memberitahu si Abacus ini lewat kontak initialization ini. Dia mau di mana dan seperti constraint ya. Misal saya kayak pengen narik depannya ini gitu. Kita create, membuat file mungkin
bagian upload premium dan di sini. Dan nanti kayak akan ada apa namanya tarikan seperti itu. Jadi bisa banyak. Terus kayak baut juga harus digunakan contact initialization, terus contact stabilization-nya juga supaya nanti pas di part assembly-nya itu nggak apa namanya nggak hancur gitu. Seperti itu. Kemudian untuk step ini untuk waktu mau berapa lama si simulasinya itu kayak 1 detik kah dan berapa detik dan seperti ini. Nah, frekuensi bisa dimasukkan value-nya berapa si injil value-nya dan lain-lain. Nanti mungkin untuk detailnya akan ada EKS lagi untuk satu-satu extractor dan lain-lain karena ini lumayan banyak juga untuk dijelaskan semua. Kemudian load ini untuk apa namanya beban dia. Bebannya seperti apa, mau gimana. Kalau di sini saya membuatnya load ini lewat boundary condition. Jadi kayak dia ada getaran bentuknya di sini. Nah, di sini tuh nanti dia akan bergetar, kemudian seperti apa hasilnya. Kasih poin-poinnya gitu ya. Iya, dikasih poin. Jadi langsung ini apa satu apa namanya satu kotak ini. Tapi kalau misalnya mau lebih detail lagi juga bisa. Kemudian ini contoh hasilnya kita result. Nah ini sini saat kalau misalnya getaran dari sini dia akan yang bergoyang lebih kencang yang depan. Nah, seperti ini. Namun di sini kan karena memang dari sini ya, jadi kondisi si strukturnya ini dia masih utuh. Misal kalau misal saya pindahkan ke ininya, kita atur dulu. Oke, terus kita tambahkan satu ya stage. Dari getaran dari sini kita hapus yang ini kadang suka error. Jadi nanti Kalau gimana? jadi kayak misal ininya nggak ada gitu Pak. Jadi kalau misal partnya ternyata nggak ada, terus kita nge-assignment lot yang mana, itu bakal jadi error. Jadi memang agak sulit. Ini resultnya, kita coba. Masih seperti ini. Saya sama aku tadi. Udah mana tahu kalau itu lain. Itu cuman apa namanya Pak? Gara-gara tadi saya ini bukan bukan ada dong. Jadi itu bisa dipindahin ini si eh, ini dan itu masuknya ke vibration. Kemudian kalau misal kita mau lihat resultnya juga, itu bisa dilihat hasil ini. Oke, kita buat ini. Oke, kita pasang di sini. Saya bentuknya titik bukan seperti ini. Harusnya hasilnya ada grafiknya deh. Tapi harusnya bentuknya titik bukan kotak ya. Jadi nanti kayak ada grafiknya juga bentuknya. Hasilnya ada di sini.
Ya seperti itu sih sebenarnya. Emang karena mungkin recommendation agak susah di kemarin juga error. Itu ada deformation-nya gitu. Iya, deformasinya juga ada. Jadi kan nanti bentuknya untuk awalnya mau seperti apa kan di partnya ini, ya, jadi deformation atau rigid yang apa namanya yang dia nggak bisa kemana-mana. Kalau deformation kan bisa tergantung densitas masanya. Mungkin seperti itu. Ini login edition buat distributor nanti kita dapat. Selesai. Oke. Untuk penjelasan saya mungkin sampai sini dulu. Karena nanti untuk PKS yang selanjutnya akan satu-satu full abacus, full Simpek dan lain-lain seperti itu.